terakhir kita bahas tentang area level ya, ada level. Yakni di level ini ada area support dan resistennya. Ada support dan resisten di sana. Mencari support kemarin sudah kita lihat kita bisa lihat dari sumbu, kita bisa lihat dari bodinya, kemudian bisa juga dari visual. Visual itu kita lihat dari kasat mata. Kalau dia tren naik akan kelihatan secara kasat mata menuju ke atas. Ketika dia tren turun dia akan kelihatan secara kasat mata dia menuju ke bawah. Baru setelah itu nanti kita akan ini support resisten begini ya. Ketika dia tren naik, kemudian dia naik, kemudian di sana ada puncaknya, ada lembah-lembahnya. Ada lembah-lembahnya. Jadi kalau saya bisa simpulkan ya, saya bisa simpulkan di sana untuk mencari area support dan resisten. Yang pertama cari titik pertemuan ya. Titik pertemuan antara buy dan sell, titik pertemuan antara buy dan sell, baik di atas maupun di bawah. Ketika dia tren naik, pertemuan di sana antara buy dan sell, artinya ketika dia naik kemudian terhenti dan berbalik turun. Ketika dia turun, terhenti dan berbalik naik, maka ini menjadi level support yang di atas level resisten. Support ketika harga sudah di atas, resisten ketika harga di bawah ya, di bawah running itu masih berada di bawah garis di atas sehingga disebut dengan resisten. Kemudian dari support resisten, ini kita juga bisa mengetahui tadi kalau support resisten pertama dari pertemuan buy dan sell, yang berikutnya dari penolakan atau rejeksi ya, dari penolakan atau rejeksi ya, dari penolakan yang ada atau dari rejeksinya, dari sumbunya. Jadi meskipun bodinya sampai di sini, tapi kalau ada sumbu sampai di sini, maka ini juga bisa menjadikan support. Jadi tetap kita perhatikan di mana titik rendahnya ketika dia naik, di mana titik tingginya. Ini bisa menjadi resisten. Setelah ketemu area support dan resisten, maka berikutnya kita akan uji ya. Berikutnya kita akan uji di area itu apakah akan breakout atau sebaliknya. Jadi ini kalau sudah ketemu resisten misalnya, ini trennya awalnya naik begini, nah sudah ketemu resisten. Di area resisten nanti kita akan uji di sana, apakah akan berlanjut, ini disebut dengan breakout atau reversal, berbalik. Di area inilah nanti yang kita bisa carikan peluangnya. Ketika dia mau berlanjut, maka nanti akan breakout di sana. Ketika dia tidak mampu breakout, maka kita akan cari titik reversalnya. Sehingga nanti ada tanda-tanda market itu akan reversal. Seperti apa tanda-tanda reversal? Yang paling utama kita lihat nanti di sana rejeksi, penolakan. Kemudian ada loss momentum. Yang ketiga ada mungkin perubahan warna. Ada 3 ini yang kita perhatikan di area resisten, atau kalau di bawah ya area supportnya. Kemudian kita tunggu konfirmasinya. Minimal 2 syarat itu terpenuhi ya. Yang ketiga berada di resisten. Jadi kalau pertama misalnya resisten muncul, kemudian yang kedua dilihat, kalau rejeksi dilihat apakah ada rejeksi atau penolakan. Ini yang ketiga nanti ditunggu konfirmasinya, konfirmasi dari ya, mohon maaf ya, tadi masih belum saya pindah, mohon maaf ya. Oke, saya ilustrasikan kembali ya. Ketika resisten sudah terbentuk, ketika resisten sudah ada di sana, contohnya begini. Ini resisten awalnya trennya naik. Di area resisten kita akan uji di situ apakah nanti kuat breakout atau sebaliknya. Apakah kuat breakout atau sebaliknya. Breakout itu berarti melewati resisten. Atau dia akan berbalik. Nah, kalau dia breakout otomatis ada kecenderungan naik lagi ya. Nanti kita uji lagi sebelah kiri. Adakah nanti
resisten berikutnya. Kalau aman, tidak ada resisten, tidak ada yang menghalangi, maka bisa berpotensi lanjut. Sebaliknya, ketika tidak mampu menembus, maka berpotensi akan reversal, berpotensi akan berbalik ya. Berpotensi akan berbalik. Nah, berbalik ini harus tahu tanda-tanda reversal. Pertama, minimal lihat rejeksi, penolakan, sumbu. Di akhir candle itu kita lihat rejeksinya. Kemudian kalau tidak ada rejeksi, mungkin ada loss momentumnya, ada pengurangan kekuatan di situ. Kemudian kita konfirmasi ya, mungkin tidak ada loss momentum, tidak ada rejeksi, tapi tiba-tiba berubah warna. Nanti juga bisa. Setidaknya kita bisa menentukan 3 syarat. Yang pertama, mendekati resisten, berada di resisten atau support. Yang kedua, ada rejeksi. Yang ketiga, dikonfirmasi adanya perubahan warna. Kalau itu tidak terpenuhi bagaimana? Ya, kita lebih baik menunggu dulu untuk memastikan, meyakinkan bahwa pergerakan itu masih belum kuat. Di area resisten itu atau support itu sangat menentukan di sana. Sebagai contoh begini, saya contohkan dengan misalkan time frame pakai H1 ya. Misalnya dia bergerak naik ya. Kita coba lihat ya, ada tren, yang ada tren. Satu hari ada tren. Oke. Kita coba di sana ada pergerakan naik yang cukup kuat ya. Ada pergerakan naik yang cukup kuat, kita lihat di sini. Ya, misalnya sampai di puncak ya, misalkan sampai di sana. Kita amati pergerakan itu kuat naik. Kita amati pergerakan itu kuat naik. Kemudian kita lihat di atas nanti ada level, di sana ada resisten. Ada resisten. Kemudian dia bergerak mau turun. Nah, kita coba lihat di sisi sebelah kiri ya. Kita lihat sebelah kiri ada banyak sekali penolakan, ada banyak sekali di sana rejeksi ya. Di sini rejeksi, ada rejeksi, kemudian cari yang banyak menyentuh. Nah, di sini adalah banyak menyentuhnya. Kita bisa uji di sana. Karena di bawah ini juga ada rejeksinya. Ada rejeksinya. Nanti masuknya kita akan menguji area tren ini dengan level, dengan retracement atau menguji pembalikan. Nah, sekarang kita lihat di puncak. Kita lihat di puncak trennya. Oke. Jadi untuk melihat satu tren itu tidak harus 1 hari, tidak harus 1 minggu, tapi di mana di situ yang mulai berpengaruh. Nah, ini yang terakhir berpengaruh misalkan di sini dia naik. Dominan warna hijau, cenderungnya naik, di atas mulai terbentur. Ada 2 penolakan sehingga ini menjadi resisten. Ketika dia nanti kuat naik di ujungnya, perhatikan ketika dia puncak di sana, di puncak resisten ada sumbu, ada candle yang mengecil atau candle yang loss momentum. Sebelumnya kita lihat pergerakannya, dia sempat naik kemudian turun menjadi kecil kemudian menguat kembali. Setelah itu mendekati resisten. Jadi pertama berada di resisten. Yang kedua kita lihat apakah di sana ada rejeksi. Ya, ini ada rejeksi yang cukup kuat. Ya, kuat itu dibanding dengan bodinya. Ini rejeksinya cukup kuat atau candle ragu, candle yang masih bingung di sana. Karena sumbu di atas dan bawah sama atau mendekati sama, sumbunya bodinya kecil, berada di resisten sehingga ini candle ragu, mau naik berat. Dari sisi body mulai mengecil. Volume hijau ini makin mengecil. Ada resisten, ada rejeksi, kemudian kita tunggu konfirmasi yang ketiga, yakni perubahan warna. Ada perubahan warna di sana. Cuma karena ini ada sumbu di bawah, berarti ini tekanan ke atas masih cukup. Bodinya masih pendek. Bodi 2 merah ini kalau kita sandingkan dengan 1 hijau, ini masih terlalu kecil ya, belum ada setengahnya. Sehingga tunggu konfirmasi berikutnya, di mana candle bodinya
Body candlenya ini sudah minimal setengah dari body sebelumnya atau paling tidak punya pengaruh yang signifikan. Maka disitulah nanti kita lihat dari sisi level resisten, ada penolakan, ada perubahan warna. Dari sisi karakter candle, ini high-nya di sini, kemudian mulai menuju ke bawah, mulai mencoba naik, kemudian gagal jadi warna merah. Maka ada kecenderungan untuk berbalik atau reversal. Ada kecenderungan untuk berbalik, turun. Nah, sekarang kita uji lagi, apakah ini akan benar-benar reversal atau hanya akan koreksi habis itu mantul ke atas kembali.